Raja Iblis Serigala Emas mengangkat kepalanya dan melolong, dan cahaya bulan di langit di belakangnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Napasnya sendiri mulai naik dengan liar, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh juga menjadi lebih kuat. Otot membengkak ke tingkat yang berlebihan. Pada tubuh emas asli, lingkaran cahaya putih berkilau terungkap, membuat rambutnya menjadi emas putih. Di ruang tunggu, mata Tang San sedikit menyipit, ini tentang berusaha mati-matian. Dilihat dari situasi saat ini, Raja Iblis Serigala Emas berada di atas angin. Itu tidak berarti memberi Raja Iblis Macan Tutul Emas kesempatan, bahkan jika dia berada di atas angin, dia harus mengalahkan lawan dalam satu pertempuran. Raja Iblis Macan Tutul Emas tampak sedikit lamban saat ini, dengan satu tangan kehabisan kekuatan tempur, sepertinya ada sedikit kepanikan di matanya. Tapi itu tidak berarti menyerah, itu hanya menunjukkan taringnya sedikit keras. Raja Iblis Serigala Emas selesai mengisi dan meledak tiba-tiba. Di seluruh panggung kompetisi, terlihat cahaya bulan bersinar, dan tubuh emas putih besar itu langsung terlempar keluar, dan bayangan cakar yang menakutkan menutupi hampir setengah dari bidang kompetisi. Cahaya pedang putih yang menyala menutupi semua rute yang bisa dihindari oleh Raja Iblis Macan Tutul Emas. Dan pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Pedang Suci di langit tiba-tiba bergerak, dan cahaya pedang yang menyilaukan langsung turun dan jatuh ke lapangan. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu terpental dan terbang ke kedua sisi. Sword Saint Great Demon Emperor campur tangan, jelas hasilnya sudah diputuskan. Untungnya, Raja Iblis Serigala Emas bangkit kembali. Di masa jayanya, ia hanya terlempar ke tepi lapangan, dan kemudian memantul kembali ke tanah. Berbalik dan bangkit, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Di sisi lain, Raja Iblis Macan Tutul Emas tampak agak tragis. Dia terbang lebih cepat, menabrak tirai pelindung dan memantul kembali ke tanah. Dia tidak bangun untuk beberapa saat, seolah-olah tubuhnya lumpuh. Pemenang sudah terbagi, Macan Tutul menang. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Bagaimana mungkin Raja Iblis Macan Tutul Emas menang? Bukankah seharusnya dia kalah? Kata Jin Miaosen dengan tatapan bingung. Tang San meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa hanya melihat permukaan. Apa yang kamu lihat hanyalah penampilan. Raja Iblis Macan Tutul Emas ini sangat kejam, tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dalam hal budidaya dan peralatan, itu lebih rendah. Ini sedikit seperti Raja Iblis Serigala Emas. Tapi ketika akhirnya bertabrakan, ia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kekuatan serangan yang cukup. Jin Miaosen tampak bingung, dan sebagian besar penonton merasa serupa dengannya. Raja Iblis Serigala Emas tidak mempertanyakan sedikit pun, tetapi membungkuk hormat kepada Kaisar Iblis Pedang Suci, dan kemudian berbalik dan turun. Ada juga penjaga leluhur khusus yang berkuasa dan membantu Raja Iblis Macan Tutul Emas turun. Suara dingin Kaisar Iblis Pedang Sein bergema di seluruh hadirin, dalam pukulan terakhir, Macan Tutul Emas akan mengorbankan hidupnya selama 100 tahun dan menyerang dengan nyawanya sendiri. Jika bertabrakan, Serigala Emas akan mati, dan Macan Tutul Emas akan mati. Oleh karena itu, Macan Tutul Emas menang. Ia menang, tetapi dilihat dari situasi pada saat itu, ia tidak dapat terus bersaing. Jadi, keduanya tersingkir pada saat yang sama. Panthers peringkat pertama, tapi itu dihentikan. Kegelisahan di antara hadirin dengan cepat mereda, dan lebih banyak lagi suara terengah-engah. Apakah kamu bertarung seperti ini? Adapun apa, mengorbankan 100 tahun hidup untuk mengalahkan lawan, dan masih tidak mungkin baginya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Raja Iblis Macan Tutul Emas ini benar-benar menakutkan. Pertempuran pertama pertempuran Kaisar begitu tragis. Bagaimana tidak mengejutkan hati semua kontestan dan penonton yang hadir. Apakah itu layak? Jin Miaosen berkata dengan kosong. Tang San melihatnya, lalu melihat para tetua klan pohon emas biru lainnya yang memiliki ide yang sama. Apakah kamu tahu mengapa klan pohon emas biru kami tidak pernah bisa menjadi lebih kuat? Itu karena kamu selalu memiliki pemikiran seperti itu. Klan monster leopard dan klan monster serigala dalam permusuhan. Bahkan ras emas adalah level garis keturunan tingkat kedua. Apakah mungkin garis keturunan untuk memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran Kaisar? Jawabannya adalah tidak. Tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain, mengapa mereka masih mencoba untuk mengalahkan lawan mereka dengan segala cara?
Ini bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh klan Raja Iblis Macan Tutul Emas. Dapat mengalahkan lawan meskipun basis kultivasinya sendiri jelas lebih rendah dari lawannya. Bagi klan monster leopard, kehormatan ini bahkan dapat memberikan keuntungan bagi seluruh klan mereka terhadap klan monster serigala, setidaknya secara psikologis. Juga melawan gengsi klan monster macan tutul. Di masa depan, perkembangan klan monster macan tutul pasti akan lebih lancar. Ini adalah kemenangan kemauan dan keberanian. Alasan mengapa kita lemah adalah karena kamu tidak pernah berpikir kami akan bisa menang. Jika kamu tidak berpikir kamu bisa menang, maka kamu tidak akan pernah menang. Pernahkah kamu mengalami semangat pengorbanan? Mendengar kata-kata Tang San, para tetua mau tak mau menundukkan kepala mereka yang memerah. Ya, keluarga pohon emas biru tidak. Klan pohon emas biru kaya, tetapi klan pohon emas biru takut mati. Jin Miaosen bergumam, tapi kami tidak pandai berkelahi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingat pilar surga kaisar manusia yang aku beli di pelelangan hari itu? Dibandingkan dengan manusia, apa bakat klan pohon emas biru kami? Manusia dapat melahirkan kaisar. Terlebih lagi, kami masih memiliki energi kehidupan yang besar sebagai pendukung. Mengapa kita tidak dapat menemukan jalan kenaikan kita sendiri? Para tetua terdiam. Saat ini, mereka tidak lagi tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Tang San adalah kebenaran. Pada dasarnya, klan pohon emas biru tidak pernah berpikir untuk bertarung melalui pertempuran. Tampaknya bagi mereka bahwa mereka dapat bertahan hidup di bawah perlindungan tubuh leluhur pohon. Pertempuran pertama begitu sengit, bahkan bisa dikatakan brutal. Meskipun Raja Iblis Macan Tutul Emas menang, dia juga membayar 100 tahun kehidupan, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh ke babak berikutnya, dan keduanya tersingkir. Dari semua 87 kontestan laki-laki, 85 tetap. Tang San bahkan berpikir dalam hatinya bahwa dia setidaknya berada di 85 teratas sekarang, sebelum kompetisi dimulai. Kelompok pemain kedua memasuki arena. Suara Kaisar Iblis Tianhu datang dari atas. Selanjutnya adalah pertandingan antara dua pemain yang memegang kartu seri nomor 3 dan nomor 4. Tepat pada saat ini, Tang San merasakan gerakan di sebelah, indera ilahinya bergerak sedikit, dan segera merasakan kehadiran yang kuat di ruang VIP yang terpisah darinya. Dia tidak memperhatikan sebelumnya siapa yang berada di sebelah Ning Chenen. Sekarang, melalui persepsi kesadaran, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah orang kuat dari garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah. Mampu mewakili garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah dalam pertempuran, yang satu ini pastilah Raja Iblis paling kuat dari Iblis Bangau Mahkota Merah kontemporer. Dengan keakraban Tang San dengan Sword Saint Great Demon Emperor, dia pasti tidak akan mengirim banyak kontestan dari rasnya sendiri ke pertempuran. Ini pada dasarnya sama untuk ras lain, hanya dengan memusatkan sumber daya pada satu kontestan kemungkinan kemenangan akan lebih besar. Dua ras di babak pertama relatif buruk, dengan sejumlah besar klan, dan sudah sangat sulit untuk memberi makan begitu banyak klan. Oleh karena itu, Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas memiliki sangat sedikit peralatan dan barang langka yang digunakan dalam pertempuran. Di level Great Demon King, tidak semua equipment bisa digunakan. Sebaliknya, item yang bisa digunakan untuk bertarung di level ini sangat langka. Jika tidak cocok, lebih baik tidak menggunakannya. Jadi mereka hanya memiliki baju besi untuk pertahanan dan pisau cakar untuk menyerang pada waktu itu. Melalui layar kristal, Tang San juga melihat pria kuat dari garis keturunan Iblis Bangau bermahkota merah ini. Sosok manusia, dengan sepasang sayap putih di punggung, berpakaian putih, terlihat sangat bersih dan rapi. Sepertinya dia berusia 30-an, tetapi usia sebenarnya tidak diketahui. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan ia tersapu. Hampir saat berikutnya, ia telah menarik sayapnya dan berdiri tegak di atas panggung kompetisi. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein yang telah memimpin pertempuran terakhir telah menghindar, dan orang yang muncul di panggung untuk memimpin pertandingan ini digantikan oleh Kaisar Liu Li Tianjing dari Kekaisaran Richen. Seluruh tubuh Kaisar memancarkan kecemerlangan sebening kristal, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat penampilannya. Jika ada ras dari ras yang sama, Kaisar menghindarinya, yang merupakan prinsip wasit dari kompetisi ini. Pengadilan leluhur tidak mengumumkan ini sebelumnya, tetapi jelas dari penghindaran Kaisar Iblis Besar Pedang Sein saat ini.
Lawan dari Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar adalah Raja Iblis Klan Beruang yang tak tertandingi. Raja Iblis Besar Klan Beruang Kekar, tinggi 7 meter, dengan rambut emas gelap di tubuhnya, dan beruang raksasa di dadanya terdapat V besar dalam emas cerah. Seluruh tubuh memancarkan napas darah yang dingin. Sebelum mereka keluar, sudah ada praktisi tipe bumi di Istana Leluhur untuk mengembalikan medan ke level awal. Meskipun ada juga formasi pertahanan di tanah, tabrakan dan kekuatan destruktif dari Raja Iblis Besar terlalu kuat, dan pertempuran sebelumnya benar-benar membuat tanah berantakan. Bersiaplah, suara merdu Kaisar Liuli Tianjing terdengar. Momentum kedua belah pihak melonjak hampir seketika. Raja Iblis Besar Klan Beruang mengulurkan tangannya, dan tubuh aslinya yang besar tiba-tiba membengkak, dan itu benar-benar membengkak hingga lebih dari 15 meter. Sosok yang menakutkan itu menjadi lebih agung. Semua berubah menjadi kesombongan emas yang keluar dari tubuh, cahaya keemasan meledak menjadi sepasang mata, dan panggung kompetisi di sisinya tampaknya telah menebal. Di sisi lain, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar tidak memiliki aura yang begitu kuat, tetapi ada niat pedang yang naik ke langit, dan niat pedang yang tajam lurus ke atas. Dibandingkan dengan Raja Iblis Klan Beruang Besar, perawakannya jauh lebih kecil, tetapi saat ini, ada perasaan berada di atas langit. Dalam kesannya, Raja Iblis tampaknya adalah pemain unggulan, dan pemain unggulan dengan peringkat rendah. Di antara 10 pemain unggulan laki-laki, tampaknya berada di peringkat kelima atau keenam, yang bisa dikatakan sebagai salah satu favorit. Dapat dilihat dari fakta bahwa ruang VIP Iblis Bangau Mahkota Merah masih berada di depan ruang VIP Raksasa Emas. Kamu harus tahu bahwa di peringkat Kaisar sebelumnya, Kaisar Iblis Pedang Suci berada di peringkat di belakang Kaisar Iblis Raksasa. Dan sekarang ruang VIP ada di depan, apa maksudnya? Setelah bimbingannya sendiri, SWOT Saint dan Great Demon Sovereign sekarang memiliki SWOT Intent, SWOT Heart, dan SWOT Soul. Raja Iblis Bangau Mahkota Merah ini seharusnya mendapatkan warisannya yang sebenarnya. Di panggung kompetisi, tampaknya Raja Iblis Besar dari Klan Beruang sangat kuat, dan darah kental itu sepertinya membakar langit. Tapi praktisi yang sebenarnya mengerti bahwa ini ditakdirkan untuk menjadi permainan tanpa ketegangan. Raja Iblis dari Bangau Mahkota Merah adalah garis keturunan tingkat pertama dan salah satu pemain unggulan, sedangkan Raja Iblis dari Klan Beruang tidak diketahui, dan asal-usul kedua belah pihak pada dasarnya akan hancur. Di level Great Demon King, terlalu sulit untuk mendapatkan keberuntungan. Ini juga alasan mengapa Tang San, yang lahir di Klan Pohon Emas Biru, berperingkat sangat rendah. Meskipun Tang San mengalahkan lawan dengan level yang sama selama pembekalan pekerjaannya, yang dia kalahkan bukanlah jenis Raja Iblis tingkat atas yang bisa mewakili semua ras dalam pertempuran untuk Kaisar, tetapi Raja Iblis biasa. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Bahkan jika dia mengalahkan Raja Iblis Besar dari klan yang kuat, itu sama saja. Hampir semua Raja Iblis Besar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran menduduki Kaisar ditumpuk oleh semua sumber daya dari berbagai kelompok etnis. Perwakilan ras biasa semacam ini harus ada pada tingkat yang sama dengan ras yang kuat. Jika game pertama hanya sebagai makanan pembuka, maka game ini akan memiliki pemain unggulan yang bermain secara langsung, yaitu pertarungan dua level yang lengkap. Kekuatan Raja Iblis Besar dari Klan Beruang jelas lebih kuat dari dua Raja Iblis Besar di pertandingan sebelumnya. Klan Beruang selalu melekat pada klan binatang raksasa Bimen, yang kuat seperti awan, dan mereka adalah salah satu ras pertempuran yang paling kuat. Dengan bakat fisiknya, hampir semua klan beruang luar biasa. Mulai, Kaisar Liuli mengumumkan, dan saat berikutnya, Ambilight naik ke langit. V emas di dada Raja Iblis Beruang Besar langsung menyala, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan besar keluar dari dadanya, dan menyerbu ke arah Raja Iblis Besar Bangau Mahkota Merah di sisi yang berlawanan dengan aura luar biasa yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya kaki menyebar dari kaki Raja Iblis Klan Beruang Besar dalam sekejap, menutupi seluruh tempat hampir seketika. Dilihat dari perubahan halo perisai, ini jelas merupakan bidang kontrol gravitasi. Begitu dia muncul, domain dilepaskan, dan serangan yang kuat terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis Klan Beruang Besar ini telah menggunakan semua kekuatannya. Bagaimana tidak tahu kalau lawannya adalah pemain unggulan? Meneliti lawan harus menjadi prioritas utama kompetisi ini. Hampir semua kontestan tahu siapa saja yang ada dan siapa pemain unggulannya.
Di hadapan musuh yang kuat, itu adalah ledakan instan. Pada level mereka, segala sesuatu mungkin terjadi. Meskipun garis keturunan iblis Bangau Mahkota Merah sangat kuat, pertahanannya sangat biasa, dan hanya pandai menyerang. Menghadapi ledakan upaya habis-habisan sesaat ini, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah tetap tenang, dia berdiri di tempat dan hanya membuat gerakan yang sangat sederhana, menghunus pedang. Pedang panjangnya ada di belakangnya, dan saat ditarik keluar, seluruh panggung tampak menjadi lebih cerah untuk sesaat. Pada saat itu, meja kompetisi tampak menjadi hitam dan putih dalam sekejap. Tapi semua penonton sepertinya telah kehilangan detak jantung mereka. Tidak ada yang mewah, tidak ada artefak. Hanya pedang. Poin domain, poin jinmang. Pedang terhunus, langit dan bumi terbagi. Pedang surga dan bumi. Raja Iblis besar dari klan beruang berdiri di tempat, tubuhnya yang besar tidak bergerak. Tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa matanya sudah penuh dengan kengerian. Di ujung hidung, celah berkedip samar dengan cahaya putih, dan seluruh ujung hidung patah menjadi dua, tetapi tidak menembus dalam. Hasilnya sudah terbagi, dan Raja Iblis Bangau Mahkota Merah nomor 3 menang. Suara Kaisar Liuli juga agak terkejut. Ini adalah tabrakan antara Raja Iblis teratas. Untuk dapat mengalahkan lawan dalam sekejap, itu harus dihancurkan dengan kekuatan. Benih? Ya, itulah pemain benih. Tang San telah membuka kembali daftar pemain saat ini. Daftar benih di tangannya bukan yang resmi, tetapi dibuat oleh tetua pohon emas biru setelah mengumpulkan berbagai komentar tentang para kontestan dari Istana Leluhur. Ada sistem peringkat internal yang mencakup semua pemain secara detail, dan Raja Iblis Bangau Mahkota Merah adalah pemain unggulan kelima dalam peringkat pribadi ini. Ya, itu nomor 5. Di antara begitu banyak kontestan dari klan roh dan monster, mereka juga bisa menduduki peringkat kelima. Hanya pedang ini, itu membuktikan kepada semua kontestan mengapa itu adalah unggulan kelima. Pedang langit dan bumi, arti sebenarnya dari ilmu pedang. Yang paling mengejutkan Tang San adalah bahwa niat pedang dari Kaisar Iblis Bangau Mahkota Merah besar ini berbeda dari Raja Iblis Agung Pedang Suci. Dengan kata lain, itu seharusnya bukan garis langsung dari Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, tetapi telah keluar dari jalannya sendiri. Langit dan bumi terbagi menjadi satu pedang. Hanya satu pedang. Pedang yang tampaknya sederhana adalah kombinasi sempurna dari roh, perpaduan dari niat pedang, hati pedang dan jiwa pedang. Pedang itu telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, itu menunjukkan belas kasihan, jika tidak, Raja Iblis Besar dari klan beruang akan binasa. Metode serangan semacam ini yang dilakukan dengan satu pedang benar-benar langka, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa ia telah mencapai titik di mana ia dapat mengirim dan menerima. Jika tidak, Raja Iblis Besar dari klan beruang akan mati. Jian tidak tahu kapan menerima kembali. Raja Iblis Agung dari Bangau Mahkota Merah mengangguk kepada Raja Iblis Agung dari klan beruang. Raja Iblis Agung dari klan beruang juga telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertindak saat ini. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia akan mati. Jika bergerak sedikit lebih jauh, kepala dan tubuhnya sendiri akan terpotong. Dengan tangan tergenggam dan membungkuk, Raja Iblis Agung dari klan beruang bahkan memiliki rasa takwa. Jika bukan karena belas kasihan pihak lain, itu akan mati sekarang, dan pada saat itu, bahkan Kaisar Liuli mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Di zona perang, aku tidak tahu berapa banyak kontestan yang menghirup udara dingin. Siapa yang bisa menghentikan pedang seperti itu? Aku khawatir pukulan barusan memiliki kekuatan kaisar biasa, kan? Apalagi dia masih menunjukkan belas kasihan dan tidak melakukan yang terbaik dalam hal itu. Sangat kuat, yang ini, sangat kuat. Dalam keadaan normal, jika kamu ingin mengalahkannya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memblokir pedangnya. Hanya mungkin untuk menang dengan pedang kekuatan penuh yang menghalanginya. Obsesi Raja Iblis Bangau Mahkota Merah ini dengan pedang bahkan mungkin lebih tinggi dari Raja Iblis Pedang Sein. Tidak ada keraguan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 3 besar terakhir dalam pertempuran menduduki Kaisar ini, dia pasti akan mewarisi di masa depan posisi Kaisar Pedang Suci. Dilihat dari kekuatannya yang meledak saat ini, selama tahta dikosongkan, hampir tidak ada keraguan bahwa itu bisa diwariskan. Garis keturunan Iblis Bangau bermahkota merah memiliki penerus. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein sedang berdiri di peron di tengah-tengah Gunung Parlemen. Pada saat warna bumi berubah hari itu,
senyum langka muncul di wajahnya. Ketika Zixuan memahami pedang penghakiman lagi, pencapaiannya di masa depan pasti akan jauh di atas pencapaiannya sendiri. Qiyu Zixuan, Raja Iblis Besar Bangau Mahkota Merah. Sword Saint Mountain telah berkultivasi selama 30 tahun, memahami pedang langit dan bumi, dan baru saja meninggalkan kebiasaan belum lama ini. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai, warna dunia berubah, dan istana leluhur terkejut. Disitulah benih nomor 5 masuk. Dan itu layak mendapatkan peringkatnya sendiri dalam pertempuran pertama, yang mengejutkan istana leluhur. Qiyu Zixuan sudah kembali ke ruang VIP saat ini dan kembali ke tempat duduknya. Meski berada di peringkat kelima, bahkan unggulan yang berada di peringkat depan tidak terlihat bagus saat ini. Karena di babak kedua, saat undian diundi, tidak ada argumen bahwa bijinya tidak bisa disentuh. Jadi, bisakah kamu menghentikan pedang Raja Iblis Bangau Mahkota Merah yang hebat ini? Jika kamu menghentikannya, kamu akan menang. Jika kamu tidak dapat menghentikannya, kamu akan kalah. Siapa yang tahan? Sakit kepala, hampir semua kontestan, bahkan kontestan yang sangat kuat, sangat sakit kepala saat ini. Pada saat ini, transmisi suara indera ilahi tiba-tiba datang ke telinga Tang San. Patriark Jin, maukah kamu menjual biji teratai pengganti? Aku menawarkan harga tinggi. Sumber suara itu adalah Ning Chenen. Tang San tertegun sejenak, tetapi langsung mengerti apa artinya. Ning Chenen sedang mencoba untuk memblokir pedang langit dan bumi dengan biji teratai pengganti. Tang San tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Ning, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa biji teratai pengganti dapat memblokir pedangnya? Kamu masih harus memikirkan cara memblokirnya dengan kekuatan pertahanan. Ini adalah pedang yang telah mempelajari aturannya. Sungguh, jika kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk membunuh musuh, aku tidak berpikir Phoenix Nirvana dari garis keturunan Huo Feng Undead tidak akan serta-merta dapat menghentikannya. Jika kamu secara langsung memotong kesadaran, bahkan jika tubuhmu dibangkitkan dengan biji teratai pengganti, kesadaran akan mati seolah-olah dipenggal." Ning Chenen terdiam, dan setelah beberapa lama, suaranya terdengar lagi, "Terima kasih, kakak Jin telah mengajariku. Aku salah. Apakah orang ini takut? Jika itu benar-benar mengenai pedang langit dan bumi, aku khawatir itu tidak akan menang." Tang San menghela nafas dalam hati. Kamu harus tahu bahwa pertahanan Ning Chenen kemungkinan akan menjadi yang terkuat dalam kompetisi ini. Dikombinasikan dengan garis keturunan King Kong Jing Huang dan pertahanan Golden Mammoth, itu sebenarnya datang untuk membeli biji teratai pengganti dari dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa kamu tidak percaya diri. Faktanya, Tang San memperkirakan bahwa meskipun serangan Tiandi Yijian kuat, itu bukan tugas yang mudah untuk menembus pertahanan Ning Chenen, setidaknya tidak membunuh tubuh fisiknya. Tapi yang menakutkan adalah pedang langit dan bumi tidak hanya memotong tubuh, tetapi juga memotong kesadaran. Dengan pedang ini jatuh, jika tubuh rusak dan kesadaran dihancurkan, itu juga akan mati. Itu sebabnya Tang San mengingatkannya. Di ruang VIP di sisi lain, mata Xiao Mei juga sangat serius saat ini. Pedang langit dan bumi barusan membuatnya merasakan krisis yang kuat. Dalam serangan seperti itu, jika dia bertarung dengan pedang Asura, apakah dia bisa menang? Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya dengan satu pedang seperti Qiyu Zixuan, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah. Di depan pedangnya, tidak ada cara untuk menghindar, tetapi bertarung dengan sembrono. Xiao Mei awalnya penuh dengan keyakinan bahwa dia akan menang, tetapi pada saat ini, dia sedikit terguncang. Ini menunjukkan betapa menakutkannya pedang langit dan bumi yang ditunjukkan Qiyu Zixuan barusan. Kelompok pemain ketiga memasuki arena. Suara Kaisar Liuli datang lagi dari luar. Tindak lanjut karena game kedua sangat mengejutkan sehingga sampai akhir game ketiga, perhatian semua orang tidak terlalu terfokus pada permainan. Tidak ada ketegangan di game ketiga, yaitu Nan Kemeng Raja Bunga Liang, dan Lu Pengkun Patriark kontemporer dari garis keturunan burung dapeng bersayap emas. Pertarungan antara keduanya sebenarnya sangat menarik. Satu demi satu, bunga matahari besar yang menyala-nyala meletus menjadi kolom api yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Raja Iblis Besar Dapeng bersayap emas Lu Pengkun juga menunjukkan kemampuan terbang dan penetrasi yang sangat kuat. Tetapi jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Raja Bunga Liang Nan Kemeng menjadi lebih kuat daripada ketika Tang San bertemu dengannya di klan Huoli.
Pilar api liang yang hampir tak berujung, dengan peningkatan domain, menghancurkan seluruh lapangan permainan, semua tertutup. Meskipun kemampuan Lu Pengkun untuk menembus pertahanan kuat, dia tidak mampu menembus pilar api berkobar yang tak terhitung jumlahnya. Perlombaan ini dapat diterbangi, tetapi tidak lebih tinggi dari Parliament Hill. Dan pilar api liang Raja Liang dapat menembak ke ketinggian yang sama. Serangan full coverage ini cukup untuk membuat burung dapeng sayap emas tidak terlihat. Di antara 10 pemain unggulan, Tetua Kepala Klan Pohon Emas Biru menempatkan Raja Liang di tempat ke-10 menurut berbagai informasi. Tentu saja, itu awalnya adalah benih di game resmi. Semua peringkat diberi peringkat oleh para tetua berdasarkan berbagai informasi dan catatan yang diketahui. Sulit untuk mengatakan apakah ada kontestan yang memiliki kekuatan tersembunyi. Tidak ada pemain unggulan dalam beberapa pertandingan berikutnya, dan pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, dan hampir semuanya digunakan secara ekstrim. Tabrakan yang kuat membuat meja perlu diperbaiki kembali setelah setiap pertandingan. Ketika kerusakannya terlalu serius, bahkan monster mamut emas tipe bumi diharuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk memulihkan lapangan bermain sejauh itu agar dapat terus digunakan dalam waktu singkat. Situasi kehilangan kedua belah pihak sangat umum. Kecuali Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas di game pertama, mereka sama-sama menderita kerugian, dan keduanya tersingkir. Dalam 2 pertandingan berikutnya, situasi seperti itu terjadi. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Pada akhirnya, bahkan pihak yang menang terluka parah dan tidak dapat pulih dalam sehari. Kecuali jika itu adalah buah emas biru tingkat Raja Iblis besar yang dijual Tang San sebelumnya. Ini juga alasan mengapa buah emas biru Tang San bisa terjual dengan nilai yang begitu tinggi. Selain itu, buah emas biru dapat digunakan dalam permainan yang menentukan. Meskipun para pemain wanita tidak bermain hari ini, mereka tidak meninggalkan lapangan, tetapi tetap berada di lapangan untuk menonton pertandingan. Meskipun mereka hanya dapat bertemu dengan pemain pria ketika mereka berada di 6 besar, perlu juga untuk mengamati seberapa kuat yang dapat dicapai oleh para pemain pria yang berpartisipasi dalam pertempuran kaisar ini. Akhirnya giliran nomor 33 dan nomor 34 yang bertarung. Para tetua klan Pohon Emas Biru di ruang tunggu menjadi gugup. Terutama setelah menonton begitu banyak pertandingan sebelumnya. Melihat begitu banyak tabrakan yang kuat dan adegan tragis, para tetua sangat gelisah saat ini. Penatua pertama membuka mulutnya, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak mengungkapkan isi hatinya, tetapi Jin Miaosen tidak bisa menahannya. Saudaraku, jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, akui saja kekalahan. Tidak malu bagi kami klan Pohon Emas Biru untuk mengakui kekalahan. Tang San melihatnya tanpa daya, dan berkata, menulis bersama apa yang aku katakan di akhir game pertama semuanya sia-sia. Jin Miaosen tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Hanya saja membekukan 3 kaki bukanlah hari yang dingin, dan kami klan Pohon Emas Biru ingin memiliki kekuatan tempur yang kuat, itu tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Mari kita hadapi itu. Kenyataan, keselamatan adalah yang utama. Saudaraku, kamu adalah tulang punggung klan kami. Karena kamu, klan Pohon Emas Biru kami memiliki kesempatan untuk bangkit. Jadi, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa masuk masalah. Kamu harus aman, kembalilah. Tidak masalah jika kita menang atau kalah, kita di sini hanya untuk berpartisipasi, kan?